Iya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Iqbal Kanra Sarap. Di podcast kali ini saya akan membahas itu ya, kenapa seorang Bill Gates itu rata-rata tidak boleh berbicara masalah kesehatan ya. Buat saya ini sebenarnya aneh juga ya, terutama untuk anak-anak teori konspirasi garis kanan ya. Buat saya sih sebenarnya ini disclaimer dulu ya, saya nggak membela Bill Gates atau gimana, dan saya berbicara sebagai seorang internet marketer ya. Jadi maksudnya orang yang apa namanya, ya yang hidup dari internet dan lain-lain ya, mengolah data dan lain-lain. Jadi ini yang perlu ditegaskan dulu ya. Jadi ini nggak memihak Bill Gates atau gimana, tapi menurut saya sih agak aneh ya ketika seorang Bill Gates itu dianggap tidak boleh berbicara tentang kesehatan. Dan kemarin kan banyak kan beberapa minggu lalu ketika panas tentang konspirasi seperti itu ya. Saya nggak tahu ya yang dilakukan Bill Gates itu benar atau enggak dalam hal ngasih usulan dan lain-lain, tapi buat saya sih tentang tidak tidak memperbolehkan Bill Gates berbicara tentang kesehatan karena dia bukan praktisi kesehatan sih, buat saya agak aneh ya di era sekarang ini ya, dimana seperti kita tahu Microsoft punya banyak perusahaan kesehatan. Yang mungkin lucu bagi saya, jangan-jangan malah kalau itu profesi-profesi health, orang yang berbicara tentang Bill Gates kan bukan orang yang di bidang kesehatan dan lain-lain, tapi ternyata dia pakai software kesehatan, atau dia pakai aplikasi kesehatan, atau mungkin rumah sakitnya yang tempat dia kerja atau apa pakai software itu. Buat saya kemungkinan itu ada, dan itu akan menjadi lucu ya buat saya. Coba aja lah search Microsoft Amalga dan lain-lain lah, masih banyak turunannya dan lain-lain. Jadi buat saya sih sangat-sangat nggak masuk akal ya ketika seorang yang udah punya lumayan banyak data, saya bilang, tentang kesehatan dan lain-lain, tapi untuk berbicara tentang kesehatan dia anggap tidak relevan dan lain-lain. Buat saya sih aneh juga sih. Kenapa ketika perusahaan-perusahaan gadget membuat smartboard dan lain-lain yang itu ada hubungannya dengan kesehatan, kok orang tidak protes ya? Buat saya juga aneh juga ya, karena apa? Orang percaya karena di situ ada datanya, data detak jantung kelihatan, data detak itu kelihatan, dan lain-lain kelihatan. Tapi mereka nggak protes gitu loh. Harusnya kan protes dong, ngapain kamu perusahaan HP bikin tentang kesehatan, atau ngapain kamu perusahaan HP ngomongin tentang kesehatan, tentang jam kesehatan gini-gini. Kenapa nggak ada orang yang ngomongin itu gitu loh ya? Buat saya karena itu, karena orang udah percaya dengan data itu. Bahkan profesi-profesi yang berhubungan dengan itu pun membutuhkan data. Dokter memeriksa itu kan pasti membutuhkan data ya, ketika penyakit dalamnya itu entah di ronsen, entah ditanya, entah diukur detak jantungnya atau apa, itu kan sebenarnya data juga ya, baru nanti akan keluar sebuah kesimpulan gitu loh. Nah apalagi sekarang eranya udah data yang udah sangat-sangat sensitif ya, juga dimana orang juga udah mau nge-share data jantungnya, data
riwayatnya lari dan lain-lain secara cuma-cuma di perusahaan-perusahaan digital seperti itu ya. Ya naik punya aplikasi kesehatan, terus apa itu, banyak kan aplikasi-aplikasi kayak Endomondo dan lain-lain itu juga yang memiliki adalah brand-brand yang berhubungan dengan kesehatan. Apa orang berpikiran di situ tidak ada konspirasi? Ya jelas ada lah. Ketika orang banyak lari dan lain-lain, dia akan mengeluarkan sepatu baru. Orang ada apa, dia akan mengeluarkan itu juga sebenarnya source data yang sangat-sangat mahal gitu. Tapi ketika seorang Bill Gates ngomong, itu dianggap tidak berkompeten gitu. Padahal dengan data yang Bill Gates punya, ya mungkin emang bisa memprediksi kedepannya apa kesehatan dan lain-lain. Buat saya sangat-sangat masuk akal ya, ketika seseorang bisa mendapatkan data bahwa di usia segini dia udah kena diabetes dan lain-lain. Bahkan orang bisa memprediksi kapan negara ini akan mengalami overpopulasi yang sangat-sangat besar ya, mungkin, atau populasi, bahkan memprediksi sebuah kejadian pandemik seperti ini yang mungkin berhubungan dengan misal di masa tahun tertentu akan ada diabetes massal dan lain-lain. Itu juga sangat-sangat mungkin bisa diprediksi ya dengan data yang ada itu loh. Buat saya masih masuk akal juga sih. Bahkan mungkin seorang ahli, ya seorang yang berkompeten di bidangnya itu pun tidak bisa memprediksi orang ini sakit apa dan lain-lain ya. Tapi bagaimana orang bisa berterima kasih dengan Apple Watch yang telah menolong banyak orang terhindar dari penyakit jantung dan lain-lain, kan sebenarnya juga karena data itu ya. Kenapa tidak berterima kasih kepada dokter dan lain-lain, malah berterima kasih pada smartwatch dan lain-lain ya? Karena mungkin mereka bisa lebih dulu tahu daripada dokter gitu loh. Jadi ya buat saya sangat-sangat masuk akal itu. Mungkin kalau tidak nyenggol Bill Gates dalam urusan tidak boleh berbicara tentang kesehatan, masih agak masuk akal ya. Mungkin kita memprotes vaksin yang dia keluarkan karena mungkin tidak relevan dan lain-lain, atau kita sanggah dengan data yang lain dan lain-lain, mungkin bisa sangat masuk akal ya. Tapi kalau tidak mempermasalahkan orang yang berbicara tentang hal tertentu yang dia itu memiliki banyak data tentang itu, buat saya juga nggak masuk akal juga. Kayak Elon Musk itu kan juga, Elon Musk ngomong tentang teknologi apa-apa yang sebenarnya dia tidak di bidang itu, tapi memiliki karyawan yang berkompeten di bidang itu, ya menjadi sah-sah aja. Kecuali orang miskin ngomongin tentang tips cara kaya, nah gitu-gitu ya nggak masuk akal, karena dia sendiri juga belum kaya. Nah itu baru masuk akal, itu baru main sense loh. Tapi kalau menyanggah Bill Gates yang tidak boleh ngomong masalah kesehatan, buat saya agak aneh aja sih. Mungkin emang tidak menyalahkan mereka ya, mungkin ya emang pengetahuannya belum tinggi, jadinya IQ-nya masih rendah, jadinya tingkat nguliknya, tingkat mainnya itu kalau di deep web kurang deep lagi dulu. Mungkin cuman modal pakai Tor aja itu. Bahkan itu sebenarnya tentang perusahaan apa aja yang
dibangun Microsoft dalam hubungan yang dalam bidang kesehatan tuh di Google juga kalau mau nyari juga ada, dan bahkan hampir semua perusahaan juga yang gede-gede juga, yang pos-pos itu juga memiliki itu. Kenapa orang tidak berpikir bahwa Google juga punya data seperti itu loh? Ya karena nggak kelihatan aja itu loh. Kalau kelihatan ya pasti pada protes gitu. Ya mungkin itu aja sih buat saya sih. Mungkin coba aja search tentang Microsoft Amalga, atau teman-teman search tentang perusahaan kesehatan Microsoft dan lain-lain gitu. Jadi biar imunnya kalau bahas itu bisa tinggi itu loh. Ya kurang lebih seperti itu topik kali ini. Ini saya juga nggak membelain Bill Gates atau apa, tapi yang jelas emang nggak masuk akal dulu ketika tidak memperbolehkan orang yang memiliki data untuk berbicara tentang data itu. Oke teman-teman, segitu dulu podcast dari saya. Selamat pagi, siang, sore buat teman-teman semuanya. Salam olahraga.